Tanaman Sisolobium parahiba disebut juga pakis Brasil. Konon tingginya bisa mencapai 40 meter dengan diameter batang mencapai 80 cm. Kalau kita perhatikan batangnya mulai dari bagian bawah atau bonggol sampai pucuknya berwarna hijau. Ini satu-satunya tanaman pelindung yang memiliki batang berwarna hijau polos. Ya, diurukin langsung. Kayak kaki. Ya, ternyata bolingannya nggak dipecah, karungnya nggak dibuka, jadi lebih mudah untuk memindah tanaman Solobium. Ini proses pemindahan tanaman Solobium yang bolingannya diinjek dulu, Chan. Diinjekin, jangan langsung penuh, tapi dipadetin dulu. Kalau kita perhatikan, daunnya itu bentuknya mirip sekali dengan sengon yang kita ketahui. Perhatikan secara detail, cuma bentuk fisiknya lebih jumbo, besar. Ini loh bagian pucuknya. Apakah pohon ini bercabang? Perhatikan, ternyata pohon ini bisa bercabang. Ranting daun yang copot dari batangnya akan menampakkan warna kecoklat-coklatan. Loh, kok ini batangnya warnanya coklat, terus tumbuh cabang? Ini tandanya punggel. Bagian atas itu mati, yang hijau itu hidup. Jadi kalau dipindahkan ada resiko tanaman mati atau mati bagian atas, tapi di bagian bonggol atau bagian bawahnya hidup. Sekarang kita pegang bagian ranting. Itu seperti lengket, jadi kayak ada lemnya. Ini salah satu cirinya. Ini loh tanaman yang dikarantina, sedang ditampung dari galian di pertanian, kemudian diboling, dibungkus menggunakan karung, dikarantina sehingga siap untuk ditanam. Jadi pada saat ditanam untuk pembuatan taman tidak stres lagi, tidak mati. Daun kok menguning, apakah gagal hidup? Ini tidak. Justru kalau ada daun yang menguning, itu sebagai tanda proses karantina berhasil. Solobium ini ada dua macam atau ada dua jenis loh yang perlu Anda ketahui. Yang satu namanya Sisolobium
parahiba, ini tandanya jarak antar daun atau batang daun itu berdekat. Jadi kalau dekat itu parahiba. Yang satu lagi namanya parica, jaraknya lebih jauh. Dan ini bijinya. Bijinya dibanderol dengan harga yang masih lumayan mahal. Cara berkembang biaknya dengan menyemai bijinya. Pengen tahu caranya bagaimana? Siapkan air mendidih di ember, kemudian celupkan biji-biji ini, rendam selama 1 jam. Setelah 1 jam dikupas, kemudian ditanam. Duh, kok direndam pakai air panas, apa enggak matang? Ini untuk mempercepat persemaian. Jadi kalau direndam dengan air hangat, ini bisa mempercepat tumbuhnya kecambah. Kecambah-kecambah tadi ditanam di media tanam campuran tanah dengan bahan organik yang lain, kemudian ditanam di polybag. Setelah itu tanaman tadi bisa ditanam di lahan pertanian ketika sudah tingginya mencapai 0,5 meter umpamanya, atau sudah sehat kuat ditanam di lahan pertanian. Setelah tinggi 3 atau 4 meter digali sampai akarnya kena, diputus, terus dibungkus dengan menggunakan karung. Ini namanya diboling. Jadi setelah proses penggalian dari lahan pertanian, disiapkan bibit itu dengan cara diboling, kemudian dibikin bentuknya seperti bola, itu boling itu begitu, ditampung, nanti diberdirikan, ditanam di tanah, disiram, dirawat gitu. Ada yang mati, ada yang setengah mati, ada yang hidup. Setelah berkecambah, ada kemungkinan gangguan seperti ulat, cacing, dan sebagainya. Anda perlu mempersiapkan semacam obat-obatan pengendali hama dan penyakit. Lakukan penyiraman rutin, kemudian tanaman akan siap ditanam di tanah. Senang sekali rasanya ngobrol tentang tanaman, seolah-olah tidak ada habisnya. Sampai di sini untuk video tentang Sizolobium. Kita berjumpa dengan video yang lain. Terima kasih.